Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys. Karena di kolom komentar banyak banget nih yang request, "Bang, buatkan untuk rekomendasi donghua yang overpower lagi." Nah, makanya Mimin telah merangkum nih guys 10 rekomendasi donghua dengan MC yang overpower, baik yang diremehkan ataupun overpower di awal, yang tentunya dengan grafik serta alur cerita yang menarik. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Immortals of the Godless. Pada tahun terakhir dinasti Zhou Barat, iblis berada dalam kekacauan dan terdapat gadis misterius Sang berkeliling dengan kekuatan darah orang bijak kuno untuk menstabilkan dunia, tetapi berulang kali jatuh ke dalam kesulitan. Nah, untuk mengakhiri era tragis, Hanji diperintahkan oleh tuannya untuk melenyapkan iblis dan membantu si Sang mengalahkan raja. Namun mereka tidak pernah berharap bahwa Baozi didukung oleh dewa suci Yuang Ming yang abadi. Menara penciptaan dewa bertekad untuk dibangun, dan dunia sekali lagi berada dalam krisis. Yang kedua, The First Immortal of the Seven Realms, menceritakan Liang Xi, seorang peramal untuk mencari nafkah yang menyelamatkan Yuan Qingyang yang abadi karena kebaikan sesaat, serta ia mempelajari kekuatan sejati 10.000 tahun yang mengguncang langit, dan sejak saat itu memulai jalan budidaya dirinya. Nah, di bawah instruksi Yuan Qingyang, Liang Xi pergi ke Tianlingmeng untuk belajar seni dari seorang guru. Namun dalam perjalanan, Liang Xi bertemu dengan seekor rubah putih kecil yang baik hati yang berjalan bersamanya. Di sini Liang Xi yang menjadikan Tianlingmeng sebagai titik awal latihannya, berteman serta menguasai dan mendapatkan senjata misterius Kang Sui Jiang. Dari monster itu secara tidak sengaja, Kang Sui Blade adalah senjata ajaib pendiri Yonglu Xuanju, dan mereka meminta Liang Xi untuk mengembalikannya. Tetapi Liang Xi dapat meredam pedang Kang Sui dengan napas naganya, dan mereka tidak akan bisa untuk mengejarnya ataupun mendapatkannya. Yang ketiga, Sisi Tang Says The Wall Country Power. Donghua ini menceritakan seorang pria yang berlatih di dalam gua selama 10 tahun untuk mendapatkan palu dewa sena bela diri, untuk merebut tahta yang direbut dari ayahnya dulu. Yang diawali pertarungan di dalam gua Gunung Cuyung, ada MC kita yang bertarung melawan serigala, yang tentunya MC kita yang bertahan selama 10 tahun lamanya. Dan kemudian scene berganti ketika diperlihatkan pertarungan seorang pria dan wanita yang sedang bertarung, yang bertujuan bukan saling membunuh, melainkan si pria ini memaksa wanita untuk menjadi pengantinnya. Nah, disinilah sang MC kita berusaha untuk menarik palu itu. Ia sudah lama mengabdikan diri melawan monster kuat untuk mendapatkannya. Nah, inilah awal dari kisahnya guys. Yang keempat, The Sword of Dawn. Karakter utama yang meninggal dalam kecelakaan pesawat, di mana ada fenomena astronomi yang sangat istimewa. Kemudian ia diangkut ke instalasi spesial aneh yang mengorbit dunia asing. Selama lebih dari 100.000 tahun ia mengamati kemunculan dan evolusi kehidupan dan pembentukan dan kejatuhan peradaban sampai dia terbangun di peti mati. Ceritanya mengikuti Gawain, Grand Duke dan pendiri kerajaan Ansu. Gawain muncul di benua Loren sebagai leluhur keluarga Cecil. Menghadapi keluarga yang menurun, ia pun memperluas kembali wilayahnya. Dengan menghadapi kesenjangan antar kelas, dia menggunakan kebijaksanaan orang-orang untuk mempromosikan dan mempopulerkan teknologi sihir. Tapi para kautis yang gila dan keras kepala serta potensi krisis dari gelombang ajaib masih ada. Disinilah bagaimana seharusnya Gawain menghadapi dunia yang akan mengantarkan dirinya ke akhir zaman. Yang kelima, Legendary Twins, yang mengikuti sepasang saudara kembar yang karena perseteruan antara dua seniman bela diri yang tangguh, ia dipisahkan saat lahir dan dibesarkan di sisi yang berlawanan, menggambarkan keterikatan yang menentukan dari sepasang saudara kembar yang saling mencintai dan membunuh ini. Di mana 17 tahun yang lalu, orang terkaya di dunia Jiang Feng dan istrinya
yang sedang hamil dikejar oleh 12 tanda astrologi pencuri di sungai dan danau, dan ia pun melahirkan sepasang anak kembar sebelum mereka meninggal. Di antara mereka, satu dibawa ke lembah orang jahat dengan pipi yang tergores, dan yang lainnya dibawa ke istana bunga, daerah terlarang sena bela diri. Bertahun-tahun kemudian, bocah dengan bekas luka pisau yang bernama Jiang Xiaoyu dibesarkan oleh 5 penjahat di lembah penjahat dan bertekad untuk menjadi orang nomor 1. Yang keenam, The Flame Imperial Guard, bercerita tentang seorang pemuda bernama King Hu yang merupakan anggota Jing Yiwei yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian yang dimana semua korbannya terbakar menjadi abu. Bersama dengan Yung Fei Hong, seorang pemuda buta ahli obat-obatan, mereka harus menghadapi banyak rintangan dalam penyelidikannya. Jing Wei sendiri merupakan sebuah organisasi polisi rahasia yang bertugas untuk melindungi kekaisaran dari segala macam ancaman. King Hu, pemuda yang sulit diatur, yang secara bertahap terlibat dalam konspirasi yang mengejutkan orang-orang biasa di dunia karena penyelidikan kasus pembunuhan yang aneh. Pada saat yang sama, ia mengungkap misteri pengalaman hidupnya yang telah terkubur selama lebih dari 20 tahun. Yang ketujuh, The Shape of the Wind, tanah angin di 4 benua dunia maya Kunlun, terutama akan menceritakan kisah protagonis Lancelot, seorang anak gunung yang menjadi raja dan menyatukan tanah angin. Mountain Boy Lancelot bertemu di Hangzhou, seorang wanita pengembara yang menyamar sebagai pria. Sang putri memberitahu Xiao Cao dan bertemu Xiu, tuan muda klan naga yang tinggal dan menyembuhkannya di Hangzhou di jembatan yang rusak. Lancelot dan Xiao Cao diburu untuk melihat rencana Master Chi untuk meremajakan negara melalui cara yang tidak bermoral dan menyelamatkan Fang Er yang berubah menjadi wanita kucing selama petualangan. Yang kedelapan, 100,000 Years of Refining. 100 tahun yang lalu, sekte Tianglang menguasai dunia kultivasi, dan semua murid dari klan itu bangga dan tak terkalahkan. Namun hanya Suyang, murid pendiri sekte, yang berada pada tahap pemurnian Qi selamanya. Nah, untuk menerobos dan naik secepat mungkin, Suyang pergi ke pengasinan selama 10.000 tahun, dan ketika ia keluar dari pengasinan, dunia kultivasi telah menurun, dan hanya 3 atau 5 murid sekte Tianglang yang tersisa. Nah, melihat sekte itu akan dimusnahkan, Suyang memukul mundur musuh yang kuat dan bersumpah untuk memimpin sekte Tianglang kembali ke puncaknya. Ketika sekte berkembang, kebenaran tentang kultivasi Suyang terungkap selangkah demi selangkah. Yang kesembilan, Dimension Lord, bercerita tentang siswa sekolah menengah yang bernama Guyu yang secara tidak sengaja melangkah ke dunia dimensi fantasi dengan niat menemukan ayahnya yang hilang secara misterius, dan ia menjadi seorang jenderal dengan kemampuan khusus. Selama perjalanan mencari ayahnya, Guyu bertemu dengan banyak teman yang berpikiran sama dan mendapatkan persahabatan yang berharga. Dia juga menjadi lebih kuat dan lebih berani di bawah tekanan pertempuran, dan secara bertahap tumbuh menjadi anak laki-laki yang optimis dan ceria. Nah, di bumi medan perang terakhir mereka, dimensi cahaya mereduksi dirinya dan dimensi gelap menjadi permukaan datar. Roh dimensi dari kedua kubu juga tinggal di bumi. Hanya sedikit manusia dengan kekuatan untuk membuka segel dimensi yang dapat mengubah roh dimensi dari kartu menjadi kartu 3 dimensi. Mereka lah yang disebut Tuan Dimensi. Yang terakhir atau yang ke-10, My Senior Brother is Too Steady, menceritakan Li Changshou, seorang overpower namun pura-pura lemah. Yang awalnya ia adalah seorang pemuda yang sakit parah, namun secara tidak sengaja terlahir kembali di zaman kuno sebelum Confederate God War dan menjadi seorang penyuling Qi. Untuk mencapai keabadian dan hidup di alam liar yang kejam, ia bertindak dengan cara yang sederhana, merencanakan segalanya sebelum ia bertindak. Tidak pernah melangkah ke dalam bahaya dengan mudah. Ia pun menyembunyikan kekuatannya sampai suatu hari gurunya tiba-tiba memberinya seorang murid junior yang membuat Li Changshou bahagia. Nah, Li Changshou yang ingin berkultivasi dengan cara yang sederhana terlibat dalam banyak petualangan. Nah, sambil melakukan perjalanan, ia pun mengalahkan musuh yang jahat. Nah, itu dia guys, 10 rekomendasi Deng Hua dengan MC yang overpower, baik yang diremehkan pura-pura lemah ataupun yang overpower di awal.
yang tentunya memiliki grafik serta alur cerita yang menarik, baik yang terbaru ataupun yang mungkin gak terlalu baru nih guys, yang wajib banget lah untuk kalian tonton. Semoga saja list kali ini dapat menambahkan atau dapat menemani kebosanan kalian guys. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.